Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yesaya 1 ayat 18, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Saudara yang terkasih, ketika doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan tidak terjawab, hal yang bisa terjadi adalah kecewa dan bahkan menyalahkan Tuhan. Kita berpikir Tuhan tidak mengasihi kita dan berlaku kejam dengan membiarkan kita terkurung dalam permasalahan yang berat. Saudara, hal jawaban doa dapat menjadi beberapa bagian. Ada doa yang tidak dijawab dan jawabannya tidak, dan ada doa yang jawabannya tunggu, ada doa yang langsung dijawab ya. Ketika doa kita tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengoreksi, memeriksa kembali, mengevaluasi terlebih dahulu masalah apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup kita. Banyak orang berpikir dengan mempersembahkan korban-korban di gereja, maka hati Tuhan sudah disenangkan. Belum tentu. Korban yang dipersembahkan tanpa disertai pertobatan hidup merupakan kejijikan di mata Tuhan. Inilah yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel dalam Yesaya 1 ayat 15. Apabila kamu menendahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Saudara, tangan yang penuh dengan darah bukan semata-mata karena telah membunuh seseorang secara fisik, tetapi penganiayaan secara rohani termasuk di dalamnya. Juga perbuatan-perbuatan jahat lainnya seperti memfitnah, menggosip, membawang, iri hati, dengki, dendam, tidak dapat mengampuni dan sebagainya. Jadi alasan utama Tuhan tidak menjawab doa adalah mungkin karena adanya dosa. Dosa menyebabkan Tuhan benar-benar memalingkan wajahnya terhadap kita. Dosa memisahkan manusia dengan Tuhan, sebab Tuhan adalah Maha Kudus. Karena itu jika kita ingin menghadap Tuhan, kita pun harus hidup dalam kekudusan. Saudara, di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 jelas dinyatakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Yang membuat Tuhan menyembunyikan dirinya terhadap kita sehingga Ia tidak mau mendengarkan doa-doa kita adalah segala kejahatan dan segala pelanggaran. Dan itu berjalanlah dalam kehendak Allah, berjalan sesuai dengan perintah dan tuntunan tangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur memuliakan nama-Mu untuk firman Allah yang kami dengarkan saat ini. Terima kasih Tuhan, karena
segala sesuatu yang Engkau rencangkan dalam hidup kami itu pasti yang terbaik. Ampuni kami kalau terkadang kami memaksakan kehendak kami kepada Tuhan. Kami menyadari bahwa berdoa adalah kami belajar untuk menyesuaikan diri dengan setiap hal yang menjadi perkenanan kehendak Tuhan atas kami. Hari ini Tuhan tegur dan ingatkan kami melalui firman-Mu. Biar kami selalu mengoreksi diri kami, mengoreksi segala sesuatu dalam kehidupan kami, supaya doa-doa yang kami naikkan, doa-doa yang kami panjatkan berkenan, dan apabila sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Engkau mengabulkannya bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, meteraikanlah firman dalam kehidupan kami, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan.
keajaibanmu. Nyatakan dalam hidupku, nyatakan nyata di sini saat ku menyembahmu. Nyatakan keajaibanmu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan nyata di sini saat ku menyembahmu, Tuhan. Nyata di sini, nyatakan keajaiban. Nyata di sini, oh hadiratmu nyata di sini. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 47 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.